dapat pasangan harus punya cuan. Pengen jadi pemimpin harus ada cuan. Gak cuma laki tapi juga perempuan. Semua orang pastinya butuh cuan. Pengen cuan banyak semua dilakukan. Enggak peduli termoksin apa setan. Kita ke dukun lihat ramalan. Banyak yang gitu demi dapetin cuan. Percaya tahayul sampai miara tuyul. Kagak suka jujur sukanya pada timbul. Yang penting uang cuan-cuan pada nimbul. Bisa salah langkah hidup bisa amburadul. Udah kepepet sampai jadi babi ngepet. Pinjam kanan kiri semuanya dipepet. Kadang tergiur judi online sama pinjol. Berharap tajir kantongnya malah jebol. Aduh, pengen cuan. Asik. Bodoh amat kiri kanan semua dihalalkan. Yang penting dapat cuan. Saya aduh pengen cuan. Berteman sama Setan. semua dihalalkan. Ujungnya berantakan. Gak kuat hidupnya cuma pas-pasan. Pengen dilihat orang gaya-gayaan. Jadi besar pasang daripada tiang. Semuanya digasak demi dapetin uang. Mobil bagus, rumah mewah, ngecek di IG. Centang biru kaya raya dipamer aja. Pakai Gucci Prada terus pakai LV. Banyak barang branding tahu-taunya korupsi. Merasa crazy rich petantang petenteng. Jalan-jalan ke mall sampai aja ditenteng. Banyak uang banyak money semuanya enteng. Taunya hasil nipu pengen banget ditempeleng. Yang penting cuan dengan modal masa depan. Yang penting cuan si kudu pakai setan. Yang penting cuan buat modal masa depan. Yang penting cuan semua didapatkan. Aduh, Pengen bodoh amat kiri semua dihalalkan. Yang penting dapat. Aduh, pengen berteman sama syaitan. Semua dihalalkan. Ujungnya semuanya ikut ya. Yo, cuan, cuan, cuan. Semua pengen cuan. cuan 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 semuanya pengen cuan. Cuan 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 semuanya pengen cuan. Cuan 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 semuanya pengen. Pengen cuan jangan minta sama setan. Kalau mau cuan minta sama Tuhan. Pengen dapat cuan, pengen dapat untung. Cari cuan yang halal biar hidup kagak buntu. Kalau pengen cuan rezekinya kucur. Kerja yang benar biar hidup kagak hancur. Kagak apek-apek meski kudu lembur. Kerja yang benar biar gak kena siksa kubur. Aduh, Pengen asik amat kiri semua dihalalkan. Yang penting dapat asik. aduh, Pengen berteman sama setan. semua dihalalkan. Ujungnya Semuanya ya, semuanya ya. Yo, cuan 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 semuanya pengen cuan. Cuan 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 semuanya pengen cuan. Cuan 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 semuanya pengen cuan. Cuan 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 setannya juga cuan. Yeay, setannya cuan. Iya, persembahan dari Kojek dan Jelita Jelly. Iya, gimana Jel menyanyikan soundtrack setannya cuan? Senang dong, kan pertama kalinya. Di suaranya kok beda? Kenapa? Aku pertama kali jadi soundtrack Piolo nih. Ih, kan tadi nyanyi nggak begitu suaranya. Masa nih? Iya, kok suara ini asli, Asli. asli. Bentar dulu tapi seru banget ya kan? Seru banget dong. Ke semuanya, halo dong, semua tepuk tangan dong. Yeay. Sekali lagi, sekali
sekali lagi, cuan, 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 semuanya pengen cuan, semua ya bang ya. 3, 2, 1. Cuan, 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 semua pengen cuan. Cuan, 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 semuanya pengen cuan. Yeay. Enggak, ntar dulu nih suara mau ngedapetin cuan apa gimana sih? Iya kan bisa diubah-ubah kan biar cuan. Kok gini? Iya, kalau nangis lu gimana sih kalau nangis? Tetapin. Iya, gimana keseruannya ngisi soundtrack Setan yang Cuan jam? Seru kan ikut kakak panjat ke kakak. Iya, ikut aja lo lah. Iya, seru ya pokoknya ya. Yang pasti harus nonton Setan yang Cuan biar kalau nanti filmnya yang lucu, bagus, kayak nasi padang, kasih tahu ke orang lain. Kalau nggak enak, simpen aja di sendiri dalam hati ya. Benar. Tapi lagu ini nih lagu yang mahal nih Jel. Ini kan lagu soundtrack ini saya bikin, Kojek yang bikin di waktu itu saya lagi nemenin istri kuliah S2 di Paris. Tiba-tiba sama Pak Aris sama Pak Aves diminta bikin lagu. Pas saya lihat, wah, kok film cetan-cetanan nih? Kok ada babi ngepet nih? Gimana mendalami lagu itu? Gimana mendalami film itu kan? Kan nggak ada gitu ya di Menara Eiffel ada babi ngepet kan nggak ada kan? Nggak ada kan? Jadi bingung kan? Ya udah akhirnya nonton filmnya dikirim, nonton, akhirnya jadi lagu berjudul Cuan untuk soundtrack film Setan yang Cuan biar semua yang hadir di sini semoga dapetin cuan. Iya, terima kasih aja. Terima kasih, silakan turun. Saya nggak turun karena saya juga nge-MC. Ada. Iya, double job ya. Iya. Suaranya kenapa begitu ya? Bingung ya? Makan apa ya? Makan apa ya? Maknya idam apa ya dulu ya? Iya, kejepit balik kali ya? Iya nih, langsung aja kita panggilkan aja nih biar semua juga di siang hari ini merasakan serunya film Setan yang Cuan. Langsung aja kita panggilkan para pemain, sutradara dan produser. Dengan hormat saya memanggilkan Viko Fahriza. Dilanjut lagi ada Candil. Ada juga Dimas Andrea. Dan yang sudah hadir hari ini Ben Kasafani. Ada juga yang cantik jelita Gabriela Desta. Ada juga Tisa Rina dan Yuyun Sukawati. Boleh merapat ke atas panggung? Ya, kita juga akan memanggilkan ini sutradara filmnya ada Bang Jai Sukmo untuk merapat ke atas panggung. Ya, dilanjut lagi ada produsernya. Ini produsernya banyak sekali ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Eksekutif produser yang pertama dengan hormat kami memanggil Dr. Robi Hilman Maulana. Wah, ini keluarga semua nih yang dengan tepuk tangan. Iya, lanjut lagi ada Muhammad Rizky. Bapak Muhammad Rizky silakan naik ke atas panggung. Ada juga Bapak Aji Fauzi. Dilanjut lagi Bapak Avesina. Dan yang terakhir Bapak Aris Muda Irawan. Kita kasih sambutan yang meriah untuk para pemain, sutradara dan produser. Ya. Tapi kita juga di film ini kan mengenang almarhum Babe Cabita. Untuk itu di tengah bulan Ramadan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu untuk berdoa, untuk kirim Al-Fatihah kepada almarhum Babe Cabita agar Babe Cabita selalu tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pastinya mengantarkan film ini untuk mendapatkan cuan. Ya, untuk teman-teman kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Dan langsung aja nih kita tanya satu persatu nih tanggapannya untuk film Setan yang Cuan. Soalnya tadi kan sebelum mulai saya ngobrol nih sama beberapa talent. Dulu ya, biar mengingat. Bang Jai dulu.
sutradaranya biar mengingat-ingat waktu itu saya syuting jadi apa sih gitu kan. Iya Bang Jai, silakan Bang Jai. Jadi, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diberi kesempatan pertama bicara. Sebenarnya nggak hanya saya, waktu itu sutradaranya ada Sahrul Gibran, sahabat karib saya. Saya sebagai waktu itu sebagai supervisi, konsultan lah, nampingin dia lah gitu. Cuman beliau hari ini nggak hadir, berhalangan mungkin, jadi saya tanpa mengurangi rasa hormat, semoga film ini bisa diterima penonton walaupun bulan puasa sambil nunggu ngabuburit. Setelah ngabuburit boleh nonton lagi. Semoga di bulan yang penuh berkah, di bulan yang suci, kita bisa cuan seperti setan loh. Kita bisa cuan yang halal lah. Tadi apa pertanyaannya? Iya, belum ditanya Bang, belum tanya, santai Bang. Nanti ada waktunya sendiri. Nah, kalau dari Pak Dr. Robi nih, Pak Dr. Robi ada yang ingin ditambahkan. Katanya nih, film ini kan berdasarkan kisah nyata. Coba boleh diceritakan sedikit, Pak. Ya, ini kisahnya tahun 70-an. Waktu itu Indonesia sedang mengambil ya. Sekarang masih Pak. Baru mulai ya? Terima kasih kembali. Jadi apa? Jadi ini cerita tentang kisah amat. Ada teh hangat. Tangguh. Jangan. Dokter obatin diri sendiri lah. Ya jadi gitu kisahnya om saya sebenarnya. Jadi apa? Terus apa namanya? Karena kepala desa ini kalah terus main judi, togel dulu temen togel. Dia nyuruh om saya ngambil nisannya orang yang baru meninggal kemarin, ini bulan puasa nih kejadiannya. Nah jadi akhirnya dibawa tuh ke pakai banyak segala macam, ditunggu sama om saya. Ini kisah nyatanya gitu. Ternyata om saya tuh baca Quran terus, jadi saya takut. Saya tanya kembali yang nyuruh kepala desa. Ini kepala desanya abri nih, dia ketakutan, datang kok, diketok-ketok terus pintunya jam 2 malam. Ya itulah akhirnya apa? Dia bukan tempeleng, sabaraha, dia jawab, salawe, ditutup, dia pingsan, itu pocongnya nangis tuh, dia udah siap goblok, kayak gitulah. Nah akhirnya apa? Satu kampung itu pasang nomornya, dapat. Ini kalau satu studio pasang nomornya dapat kan nih Pak? Oh iya, dulu. Ya gitulah, zamannya orang pakai babi ngepet, dia pakai batu nisan. Oke. Jadi itu kisahnya ya Pak. Dan kalau dari produser yang lain ada yang ingin menambahkan, Pak Hafiz, Pak Aris? Jadi sebenarnya realitanya bukan cerita yang benar-benar mirip dan memang realitanya seperti yang ada di film ini ya. Ini pernah terjadi. Artinya kita lebih kepada pendekatannya true event ya, bukan true story. Artinya memang cerita dokter ini menarik karena memang dulu sempat ramai. Siapa kita yang usia generasi seusia kita gitu ya, yang kita kenal SD, SP, Togel itu kan sangat mewarnai bangsa Indonesia ya, rakyat kita atau kebanyakan. Tapi dari film ini tentunya ini bulan puasa ya, ada hikmah besar sebenarnya dari film ini kenapa tayang bulan puasa. Ya itu nanti silakan dimaknai seperti apa. Kalau kami itu filosofinya adalah duit setan pasti kembali setan. Ya kan seperti itulah filosofi yang ada. Tapi makna apa yang ada kita masing-masing penonton, masing-masing individu yang ada di sini pasti akan mengambil ceritanya, esensinya apa sih gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi jangan lupa Bang Ojek tadi belum sebut ini rilisnya kapan sih? 5 Maret 2026, Kamis minggu depan. Nah, bukan, keploknya kurang kenceng. Coba keplok tangannya dulu. 1 juta penonton.
Ya, sedikit menambahkan ya. Ini terima kasih kepada para pemain yang sekian tahun lalu akhirnya kita jumpa lagi. Luar biasa setia mereka terhadap profesinya sehingga film tetap di Gala Brand ini mereka datang dengan penuh dengan rasa tanggung jawabnya. Terima kasih. Dan kita tepuk tangan semua kepada Pak Dokter yang luar biasa dengan kesetiaannya sehingga film ini bisa sampai ke penonton Indonesia. Terima kasih Pak Dokter atas kesediaannya, atas fokusnya yang luar biasa. Terima kasih. Dan terima kasih Pak Rizky yang support, Mas Haji yang support semuanya. Mudah-mudahan kita rayakan Setannya Cuan ini dalam bulan yang penuh rahmat ini menjadi sebuah ibadah berjamaah dengan membahagiakan banyak orang ya Pak. Amin. Tertawa bersama. Mudah-mudahan dari ini kita akan santai saja nontonnya. Yang horor, yang takut, ya nanti bersama. Ya takut, ya ketawa, ya takut. Ya. Mudah-mudahan itu terjadi pada teman-teman karena kita kemarin di Bandung luar biasa sambutannya dan saya kira penonton Jakarta pasti lebih cerdas lagi. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, Viko, ada yang mau menjelaskan di antara teman-teman pemain? Oh, Viko. Iya. nomor berapa nih Viko? Langsung puter aja filmnya. Oke, Bang Viko di setelah filmnya sudah lama banget nih terus sekarang akhirnya tayang. Apa nih yang pengen ceritain sama Bang Viko? Gak tahu ya, apa ya? Maksud saya nonton dulu baru habis itu ngobrol gitu. Betul. Iya. Pulang. Janganlah. Gimana Bang Viko? Ini kan kita syutingan 2019 ya. 7 tahun kemudian terus ini film tayang masih relevan loh. Masih relevan. Insyaallah. Kalau Bang Viko berperan sebagai apa di situ? Ujang. Ini Ujang ngepet apa pinjol ke judul? Kalau Ujangnya enggak, Vikonya pinjol. Itu yang saya tunggu Bang Jo. Sama judul. Kan ikutin ya. Iya, dia sudah Bang. Apa? Dia sudah. Enggak, itu kan pendalaman karakter aja kan. Pendalaman karakter film ini kan. Iya. Cuma terlalu dalam. Terlalu dalam. Sampai foto KTP ya. Iya. Ya udah. Kalau dari yang perempuan nih kakak kita nih, Kak Gloria Desta, yang mau diceritakan yang paling merah nih siang hari ini, yang paling cuan kayaknya nih. Iya, karena kan sebelah sama Bang Cadil kan, jadi kayak harus seharusnya yang lebih tua nggak sih yang kayak menjelaskan kayak ya? Tadi pertanyaannya apa maaf? Ya, kira-kira film ini gimana keseruannya? 7 tahun lalu seru banget sih. Seru banget, kebetulan di film ini umur aku masih 22 tahun, sekarang 29 tahun, jadi seru-seru. Selamat menonton, terima kasih semuanya yang sudah datang, menyempatkan waktunya walaupun mungkin ada yang berpuasa hari ini ataupun yang tidak berpuasa. Terima kasih semuanya sudah datang, menyempatkan diri untuk menonton film ini. Semoga kalian semua terhibur dan bisa diterima masyarakat Indonesia. Terima kasih. Apa? Gimana Bang? Mas Gojek, Ya. kelihatannya peran paling unik itu Candi. Tadil. Boleh kata-kata mutiaranya Kata-kata Mas? mutiaranya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ya. Iya, juga manusia. Dukun juga manusia. Dukun juga beranak apa? Buat semua penggemar setan ya, mungkin bulan ini mungkin lagi di kerangkeng semua, tapi bersyukurlah di hari ini di banyak bioskop setan-setan bisa beredar ya. Selamat menikmati. Udah ujuk-ujuk gitu. Jadi ya ini juga tadinya saya agak lupa adegannya apa, terus pas lihat lagi, oh ternyata lupa. Tapi yang pasti yang gue inget di sini gue ada adegan fighting dan ternyata tidak semudah yang gue bayangkan gitu. Itu benar-benar pegel. Jadi hasilnya akan seperti apa? Gue pikir akan keren banget. Jadi jangan terlalu terkagum-kagum. Mari kita nonton bareng-bareng aja deh. Iya.
Berarti ya untuk yang lain nanti aja ditanya-tanyanya ya. Kita nonton filmnya dulu ya. Oke. Satu yang ingin saya sampaikan, Iya. setelah film selesai, untuk teman-teman media silakan maju, kita akan Iya. preskon, tanya jawab langsung. Tapi bagi penonton yang ingin mengikuti acara preskonnya, silakan tetap duduk di tempat juga tidak apa-apa. Atau ingin berinteraksi dengan kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan kalau memang ada. Silakan. Iya, jadi nanti Saya lupa ucapin terima kasih pada teman-teman yang hadir. Pak Adiasa Daud, terima kasih telah hadir. Terima kasih banyak. Pak Adiasa ini support film nasionalnya luar biasa. Dan terima kasih Pak atas supportnya Pak. siapa? Diaksa katanya mau ada setannya cuan 2 ya Pak? Oh, belum ya? Belum, oke. Tapi sebelum filmnya kita tampilkan, kita mau foto bersama dulu. Apa? Kita foto bersama ada bisa ide terakhirnya ngedeketin Mince nih Bang Ben nih. Gimana? Akhirnya inget ya? Ingat ya? Akhirnya inget cerita keseluruhannya karena ini udah cukup lama syutingnya. Tapi kalau ngelihat fun lagi jadi inget proses syutingnya juga seperti apa. Buat gue sendiri sih, karena juga udah baca ceritanya dari tadi juga udah nonton filmnya, very entertaining. Apalagi kita ada adegan Levi sama Tuyul ya. Ternyata Tuyulnya Tuyul rantauan ya. Tuyul rantau ya. Oh bisa ada kamus bahasa Jawa itu lucu. Iya. Tapi buat gue sendiri kalau pribadi yang paling berkesan sebenarnya pada saat proses syutingnya sih, karena memang kalau misalnya tahu itu syutingnya kita di daerah Jawa Barat di Pangalengan. Itu bahkan lokasinya sendiri 1,5 jam dari penginapan kita, dan itu udaranya sangat dingin sekali. Bulan puasa ya? Puasa juga, wah. Pas bulan puasa ya, alhamdulillah nih. Iya, kita syuting dari buka sampai sahur kalau nggak salah ya. Jauh sekali, terus kita juga meremehkan udaranya yang kita pikir dinginnya dingin biasa aja, ternyata sangat dingin sekali. Jadi buat gue sendiri, karena waktu itu sampai yang paling gue inget ada satu malam di mana kita terlalu dingin sampai nggak tahu mau menghangatkan diri di mana. Terus ada warga sedang menghangat bakar-bakaran jagung sambil api unggun gitu. Akhirnya kita ngeriung tuh di situ karena menghangatkan diri. Terus kita mulai agak akrab, mulai agak cair. Nah dari situ core memorinya buat gue sendiri sih. Habis itu kita masang tongel ya. Gitu sih. Gitu ya. Iya. Kalau dari Bang Dimas sendiri nih, gimana nih baca buku terjemahan Jawa nih? Emang Tuyulnya nggak ngerti bahasa Sunda? Saya juga bingung ada kamus di situ ya. Gimana? Udah ingat keseluruhan cerita gimana keseruannya ketika syuting, boleh diceritain? Ya benar kata Ben, tadi seru banget karena memang kita tinggal di satu tempat mesnya, terus habis itu kita berangkat syuting pun kalau sini ada yang barengan juga bareng-bareng semuanya, kedinginan barengan semua. Jadi memang sebenarnya suasana syutingnya hangat ya, walaupun udaranya dingin gitu ya. Iya. Karena memang bareng-bareng terus gitu. Sama Viko juga kalau habis selesai syuting juga ngobrol, jadi ada gazebo-nya gitu. Jadi sebenarnya kangen kita syuting lagi bareng-bareng, siapa tahu. Ada kenangan tersendiri dengan almarhum Bobby Cabita nggak, Bang Dimas? Saya pribadi mungkin Viko mungkin lebih banyak, tapi ya kita di lokasi pasti ngobrol segala macam. Sempat setelah syuting juga sempat telepon-teleponan, WA-an, tapi ya habis itu lost kontak lama, mungkin kesibukan masing-masing sih. Gitu. Nah ini dia nih, Dukun Trojan duduk sebelahan nggak berantem nih. Ya boleh Bang Viko diceritain kembali Bang Viko, gimana setelah nonton filmnya, kangen nggak syuting bareng teman-teman ini? Akankah ada setannya cuan 2 gitu Bang Viko harapannya? Ya kan saya potensinya masih tertinggi ya karena saya masih hidup ya. Saya sama Ben masih hidup ya, jadi kita sama dulu lah. Kalau saya tuh yang saya ingat banget dari syutingan ini kan di Malabar ya, sekitar 2 jaman lah dari Bandung. Itu tuh para pemain tuh nginep di sana, disediain. Terus beberapa tuh ada hari-hari libur syuting, dan pas lagi syuting tuh ini lagi hype-nya banget tuh Avengers Endgame. Terus kita janjian rame-rame mau nonton, ternyata ada miss jadwal, saya jadinya ada tag nggak jadi libur, yang lain semuanya libur. Nontonlah mereka Avengers Endgame, pulangnya Dimas spoiler
katanya Iron Man mati. Iya loh. Kata saya. Kalau dulu saya nggak tahu Dimas Andrian ini danker, mah saya lawan itu. Dia kan punya cincin dan itu kayak. Ya mungkin Iron Man meninggal gara-gara istrinya bilang assalamualaikum pas jadi babi ngepet kali ya. Oke. Kalau Dukun Rojan nih, akhirnya ingat nih Bang, syutingnya Bang? Ya, sejujurnya akhirnya saya tahu ceritanya. Jadi memang saya konsentrasi ke bagian saya aja kan, jadi jadi nggak tahu sebenarnya ceritanya kayak apa, dan gue baru sadar, gue mati ya sih. Tembus ya, aduh hebat banget. Jadi terus ya tapi jadi surprise-nya karena gue nggak tahu ceritanya. Jadi pas tadi nonton, oh menikmati sekali gitu. Oh ternyata ceritanya seperti ini. Kayaknya waktu itu ada adegan rumah hancur ya. Kebakaran. Oh. Judul lain kali. Judul lain kali ya. Iya ini ya. Jadi Avenger ya. Gue ikut Avenger ternyata ya. Jadi ya tadi menarik banget, nontonnya asik banget tadi ya, karena surprise-nya karena gue nggak tahu ceritanya ternyata. Jadi pas tadi nonton, wah ternyata seru juga. Jadi film yang seru untuk ditonton gitu ya. Yes, betul. Siap. Kalau Kak Gabriela Desta atau Tiza dulu deh. Oh, biar berurut ya. Kalau buat aku sih ini memang salah satu project yang memorable. Kenapa memorable? Yaitu karena memang kita tuh mau nggak mau harus nginep kan, nggak bisa pulang pergi gitu. Kita pulang hanya kalau kita dapat jatah libur aja. Dan ketika kita nginep bareng-bareng, jadi 24 jam kan pada dasarnya kita bareng-bareng kan gitu. Kecuali kalau kita nggak take gitu. Dan di sana karena dingin banget, udah gitu nggak ada sinyal, jadi nggak ada yang main gadget gitu. Jadi mau nggak mau emang kita ngobrol, itu sih yang bikin kita deket sih. Iya, dan aku tuh berasa banget kita udah 6-7 tahun yang lalu syuting, dan sepanjang itu juga memang nggak pernah ketemu nih gitu kebetulan. Ketika ketemu lagi pertama kali sama Viko sama Desta itu waktu launching poster, tapi rasanya tuh kayak baru kemarin ya kok, ya Des gitu. Enggak ya, kamu udah lama ya? Nggak, maksudnya tuh kayak nggak yang awkward atau gimana gitu loh, maksudnya jadi kayak ya udah cepet biasa aja lagi gitu, kayak oh apa kabar ini, udah dekat lagi kayak gitu sih gitu. Dan melihat lagi hasil filmnya secara utuh, alhamdulillah sih seneng banget, dan mudah-mudahan ini bisa jadi hiburan buat keluarga Indonesia, terutama di masa liburan menjelang Lebaran gitu. Amin. Lanjut lagi ada yang ingin tambahkan Ayu? Ya, apa ya, ini film banyak kenangan banget sih ya buat aku, terutama pas syuting itu almarhum mama saya juga masih ada saat itu, ikut juga beradegan bersama dengan istrinya Pak Produser Eksekutif Pak Robi ya, mana tuh Robinya. Itu terus aku syuting juga sama anak aku masih umur 13 tahun tuh, Haria Lembo, tadi juga ikut juga dia nonton di kursi penonton, dan juga baru nyadar gitu, sempat juga sindirannya Ben ya, ini satu keluarga main semua nih. Ada mantan adik ipar, Anggi. Terus juga mantan suami juga kan dulu, Panja. Jadi itu juga, bener juga ya. Gitulah pokoknya. Tapi itu masa lalu, jadi ya sudahlah. Nepotisme ya? Enggak juga sih. Ya pokoknya berharapannya supaya film ini bisa diterima di masyarakat dan juga enjoy nonton, dan jangan lupa tanggal 5 Maret tuh harus nonton wajib beramai-ramai supaya film ini bisa meraup cuan yang banyak. Ya. Amin. Dilanjut Kak Gabriela Desta, ingin tambahkan? Kayaknya kalau dari saya udah semua diomongin sama teman-teman. Dan saya happy juga sih, akhirnya saya inget ya sama ceritanya ya. Kebetulan yang saya inget sini cuman yang ada di kepala saya cuman waktu pas sama tukang sayur, ini pun tidak 100% saya ingetnya ya. Oh, pas Aming makan terong ya? Betul. Saya ingatnya cuma itu, dan kalau dari saya pribadi sih sangat menghibur ya. Saya senang banget akhirnya setelah 7 tahun film ini tayang, dan kebersamaannya itu masih berasa banget gitu. Oke. Kalau dari aku sih itu, semoga kalian suka sama filmnya. Amin, terima kasih. Ada yang ingin tambahkan, Dr. Ruby? Tadi ternyata Dr. Ruby ikut acting di film itu ya? Iya, saya nggak tahu loh juga. Iya. Tiba-tiba, loh ada Pak Dokter main juga gitu. Iya.
Nggak ingin tambahkan Pak Dokter? Atau dari teman-teman produser, sutradara yang ingin tambahkan? Atau kita langsung bertanya aja? Iya. Sutradara? Bang Jai? Boleh Bang Jai? Cek. Asik. Apa ini? Ada yang ingin ditambahkan sebelum kita minta teman-teman media untuk bertanya? Selamat sore, salam sayang, salam bahagia, salam cuan. Kebetulan mumpung banyak media, jadi sebenarnya di sini ada teman saya, Sairul Gibran, dia saudaranya juga. Saya bantu di belakang sebenarnya secara teknis, konsultan atau supervisi lah. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya ke teman saya. Semoga film ini juga, beliau juga pasti mengharapkan film ini bisa diterima dengan baik di penonton di bulan yang suci ini. Semoga bisa berkah, bisa terima, bisa menghibur. Jadi mohon kalau emang suka dengan film ini boleh dibantu promonya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita buka kesempatan untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya, sebutkan dari mana dan pertanyaannya apa. Oke? Ya. Silakan. Halo, aku Kai dari Media Tempo. Aku mau tanya, pertama, kan ini tuh genrenya horror komedi gitu ya. Gimana sih caranya kalian semua itu menjaga timingnya supaya tetap komedi itu tetap ada, tapi nggak menghilangkan unsur horornya. Terus yang kedua, kan banyak banget pemain yang berasal tuh dari komedi ya latar belakangnya, kayak Mas Viko. Terus gimana sih cara kalian itu menyatukan semuanya itu di situ? Dan buat Mas Viko sendiri, terus buat yang lainnya juga dari yang komedi itu, gimana caranya kalian show up diri kalian nggak komedi banget di situ? Sama agak banyak, maaf ya. Sama yang terakhir, boleh diceritain satu-satu nggak ada adegan apa sih yang paling berkesan atau yang paling sulit dilupain pas lagi produksi filmnya? Terima kasih. Terima kasih. Boleh dijawab teman-teman talent, Bang Viko? Ini kan horror komedi, bagaimana nggak terlalu komedi banget, tapi juga tetap lucu dan tetap menjaga filmnya horror? Ikut skrip ya berarti ya. Jadi saya ikut, maksudnya saya baca, saya pelajari skripnya, terus saya berlaku sesuai yang ada di skrip itu. Kalau untuk cara ngeblend tuh kayaknya ada di tangan entah cast director, entah sutradara, entah produser. Karena kalau aku merasanya bawa diri aja ke situ. Habis itu gimana cara ngeblendnya? Ya sebenarnya bersosialisasi aja gitu. Terus juga nggak kaku-kaku amat karena banyak teman-teman dari stand up comedy juga gitu. Terus kayak sama Kang Cadil juga udah berapa kali film bareng, jadi nggak terlalu kaku lah gitu. Apalagi tadi satu lagi ya? Satu lagi, adegan apa yang paling berkesan? Adegan yang paling berkesan itu yang di awal nyabut nisan sama itu sih, sama Kang Jo. Karena secara teknis itu susah. Jadi kan maksudnya kalau enggak tadi pengambilan gambarnya kan nyabut nisannya kegigit sama pocongnya terus sampai patah gitu. Jadi berapa kali diulang tuh ada yang giginya hanyut, yang patah. Jadi teknisnya agak susah ya. Jadi itu sih berkesan. Iya, ada nggak teman-teman talent yang lain yang ingin menambahkan ngeblendnya gimana Bang Ben? Ngeblend untuk sesama pemain dan adegan yang paling berkesan. Ngeblend ini paling tantangannya nomor satu sih bahasa ya. Ya bahasa juga kita nggak semuanya native Sunda, ya kita berusaha lah. Mungkin kalau orang yang Sunda tahu biasanya wah ini bukan orang Sunda, tapi kalau film disaksikan sama itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwa ini kan juga settingnya sebenarnya di tahun yang cukup tua itu dari plat nomornya kan tahun 83 gitu kan. Dan pembawaan juga kita harus bawa bahwa ini orang dari dari daerah gunung gitu, terus tahun yang lama, jadi penyesuaian di situ. Kalau adegan yang paling berkesan buat aku yang buat aku sendiri waktu sama Bapak Anggi Umbara sebagai Ustadz, sutradara top, dia akhirnya mau turun gunung untuk berakting menjadi Ustadz. Itu adegan turun dari atas ke bawah itu kita ulang banyak, itu lumayan banyak ulangnya karena ya kan itu ulang banyak banget, panjang, teknis, hujan dan lain-lain, licin, so bisa ada macam-macam. Jadi buat aku itu mungkin lebih dari 10 kali kalau nggak salah, cukup banyak itu dengan adegan yang seperti itu. Jadi buat aku sih itu sih. Thank you. Ya, Kang Dimas. Jawab pertanyaannya.
Adegan yang paling berkesan dan gimana jaga ngeblendnya untuk sama pemain? Sebenarnya kalau ngeblend sih dari awal kita udah bareng ya, dari reading segala macem. Kalau bahasa kebetulan di sana banyak pemainnya juga banyak orang yang native orang Sunda dan banyak yang nonton dari sana, jadi bahasa kebantu banget dari mereka. Saya sendiri juga nggak jago bahasa Sunda, cuman logatnya doang. Terus adegan yang paling berkesan, hampir semua adegan berkesan, tapi yang paling berkesan itu kebersamaannya. Jadi itu sih kebersamaan sama teman-teman, sama kru-krunya. Yang kita bikin kangen itu adalah suasana syutingnya. Ya, gitu. Oke, terima kasih Mas Jai. Kalau Bang Dimas, Mas Jai boleh ditambahkan? Boleh. Ya, kenapa ini komedi dan horor? Jadi emang kita nggak terlalu kesusahan dengan komedinya karena pemainnya juga banyak stand up yang memberi masukan. Dari skripnya juga ada Mas Isman AS, salah satu dia komika senior. Jadi di lapangan juga sangat membantu, ada almarhum Babe, Viko, Anyun, mereka emang mongol. Jadi kita sharing gimana sih komedi enaknya diginiin. Jadi emang kita kebersamaan aja sih. Kalau emang horornya ya emang kita ngikutin skrip. Kita sangat terbantu dengan teman-teman stand up komedi. Ada pelawak lama versus pelawak, maksudnya anak muda komika versus pelawak lama, kayak ada Kang Budi Dalton, Joe Project itu kan pelawak lama gitu. Jadi kita mix and match aja gitu. Oke. Ada rasanya sih, mungkin generasi sekarang kalau nonton, oh ini komedi lama ya, oh ini kekinian banget ya, kelihatan, pasti berasa itu. Oke, terima kasih Mas Jai. Ada lagi teman-teman media? Terima kasih Kakai. Yuk, silakan Bang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Topan dari Media Historika Film. Aku ingin bertanya kepada Kak Candil sama Kak Piko. Ini untuk unsur actionnya, apakah ada pembelajaran di balik syutingnya tersebut? Dan untuk Dimas, ini udah lama ya tidak tampil di layar lebar. Apakah setelah ini ada proyek-proyek lainnya? Terima kasih. Silakan Bang Piko dan Bang Candil. Kayaknya kita latihan ya. Harusnya latihan, kalau enggak ntar salah musuh gitu. Jadi memang waktu itu capek banget tuh adegannya, memang diulang berkali-kali. Udah gitu kan Piko badannya gede ya. Walaupun saya nggak ada angkat dia, tapi keuntungannya adalah dia lemaknya lebih banyak. Jadi kalau beradu ini nggak berasa sakit banget gitu. Tapi itu part yang menyenangkan. Pas udah jadi kayaknya pas syutingnya lama banget ya, pas syutingnya bentar banget ya. Oh iya, menuju pagi nggak sih? Iya. Sekitar jam 2-an gitu tuh selesai habis subuh kali ya. Terus aku ada itu kan beberapa adegan-adegan yang susah tuh pakai body double. Terus bukan Kang Candil waktu itu pas body double-nya gantiin Kang Candil, kayaknya saya tuh agak kena gitu deh, agak kena gores gitu, jadi ada luka beneran pas syuting. Kalau latihan ya emang latihan, selain saya juga emang sebenarnya punya basic ya saya. Catur ya, basic catur sama padel. Jadi gitu latihan, ada yang bimbing, ada orang koreonya, jadi Korea Selatan, enggak. Iya itu. Jadi nggak ya dijalanin aja, selesai juga akhirnya. Ya, dilanjutkan pertanyaan untuk Bang Dimas ya. Iya. Lama tadi Mas. Lama. Untuk tahun ini ya, di luar dugaan ternyata alhamdulillah Setan Acuan tayang. Tahun lalu Desember baru selesai layar lebar, kemungkinan tahun ini juga tayang. Kalau ditanya stripping belum tahu, tergantung Tuhan aja. Gitu sih kegiatan. Paling sisanya ya saya cicit-cicit gitu. Iya. Untuk rekan-rekan media yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, boleh di oper mic-nya nih, ada yang ingin bertanya?
Sebutkan nama dan pertanyaan yang ditujukan pada siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya dari Talo.id. Selamat untuk film setnya cuma menghibur sekali dan perpaduan antara horor dan komedinya seimbang ini. Yang ditanyakan ini kan sutradaranya dua ya antara Sahrul Gibran dan J Sukmo. Bagaimana dalam pengaturan mungkin ini bagian Sahrul Gibran, bagian J Sukmo seperti apa sih? Apakah ada mungkin itu kan dua orang mesti kadang berbeda pendapat, apakah memang ada sering itu atau memang kompak terus sepanjang syuting? Makasih dari saya. Alhamdulillah sangat kompak. Karena sebenarnya saya supervisi, bukan dua saudara bareng gitu, nggak saya supervisi aja. Jadi sebenarnya keputusan tetap ada di Sahrul Gibran. Saya hanya secara teknis dan mood saya untuk menjaga kayak cutting point, mood cerita. Ceritain aja aslinya nggak apa-apa. Ada ribut-ribut dikit juga nggak apa-apa. Puasa loh. Ini bohong, oke. Atau dari Mbak Yuyun deh ceritanya. Tapi gini. Kalau ditambahin Pak Kalau supervisi itu kayak di toko ya, jadi mendingan ya direktur aja dua-duanya, sama aja kan. Ya kita sangat menghormati Mas Jai, menghormati Mas Sahrul, kita sama-sama rayakan dan bagi kita produser bahwa yang terpenting karya mereka bersama bisa dinikmati orang sebanyak mungkin ya Pak. Intinya seperti itu. Amin. Yuk dari teman-teman media yang lain ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Ya. Ada lagi? Sekarang di belakang microphone. Ya. Turun gunung. Nama dan pertanyaannya Mas. Selamat sore, saya Adit dari Suara Merdeka. Hai Mas Adit. Pertanyaan pertama, karena cerita film ini kan diadaptasi dari peristiwa nyata ya, jadi saya mau tanya seberapa akurat film ini memotret fenomena pesugihan atau obsesi angka keberuntungan di masyarakat kita. Yang pertama, yang kedua, boleh dong tahu buat para pemain ada pesan atau kenangan khusus nggak dari proses syuting bersama almarhum yang ingin dibagikan kepada kita semua? Terima kasih. Terima kasih Mas. Iya, terima kasih. Silakan. Dokter Ruby. Ya. Nah kalau di ceritanya, jadi dulu tuh tahun 70-an itu umumnya orang nyari pesugihan tuh jadi babi ngepet, cari tuyul. Nah ini lain sendiri Pak. Ini pakai nisan, waktu nisan, gitu. Jadi diterjemahkannya ya bolehlah karena dia film komedi. Jadi cuman saya nggak ngajarin dia jadi tiru ya. Oh dia mati kemarin ini benar dia jangan ditiru Biko. Nah itu benar. Telat ngasih tahu jangan ditirunya telat. Lewat lagi. Kejadian. Pas bagiin skrip sambil bilang jangan ditiru ya. Jadi masuk deh. Kisah nyata di situ, gitu. Nah ini kisah dari om saya sebenarnya. Dan om saya tuh nggak percaya sama yang namanya jin, tuh nggak percaya. Akhirnya percaya suatu saat. Cerita sama saya. Jadi kurang lebih gitu lah. Ini yang awal-awalnya bertemu dengan jin yang ini. Tapi yang didatangi itu Pak Adesnya, karena om saya baca Quran, kursi kan mati, nggak datang saya tanya. Datangnya itu ke Pak Ades. Dan Pak Adesnya itu abri. Datang tuh paketnya tuh. Ya terima kasih. Iya, Bang Piko lebih percaya babi ngepet atau judul? Atau pinjol? Sekarang apa? Kalau sekarang saya lebih percaya babi ngepet. Dan judul saya nggak percaya. Kapok ya Bang? Nggak percaya. Pengalaman sudah banyak mengajarkan saya. Padahal di film ini jadi pendekar loh. Ternyata di kehidupan nyata jadi korban.
Bang Piko. Inilah panggung sandiwara ya. Oh iya, tadi ada pertanyaan juga nih, ada nggak kenangan khusus dengan almarhum Babe Cabita? Boleh Bang Piko selama masa syuting? Dari Tiza kali ya, kan dia romance banget tuh tadi. Tiza boleh. Iya. Kak Tiza, assalamualaikum. Dijawab mati, suaminya mati dijawab. Iya, jadi dark jokes. Jadi kalau buat aku tuh kenangan bersama almarhum ya memang kebetulan karena perannya suami istri jadi paling sering ketemu gitu aku sama almarhum kan banyak scene-nya bareng. Jadi seperti yang tadi udah sempat diomongin juga kita tuh dari lokasi penginapan ke set itu masih nempuh jarak sekitar 1,5 jaman dengan perjalanan yang rusak gitu kan. Jadi aku tuh selalu bareng pulang pergi syuting itu selalu bareng sama almarhum gitu, selalu satu mobil sama almarhum karena banyak scene bareng. Tapi satu juga yang paling aku ingat gitu, itu bareng juga sih sama teman-teman yang lain juga pada saat itu karena bulan puasa. Dan kita waktu itu hari itu ada satu hari di mana kita selesainya itu sore, jadi sebelum buka puasa, jadi sekitar jam 4-an tuh kita udah selesai. Jadi sebelum beduk maghrib kita sudah sampai penginapan dan kita tuh masak bareng. Ya, jadi cewek-cewek itu di dapur penginapan tuh kita masak bareng, terus habis itu kita makan bareng semuanya. Itu termasuk juga sama Dima, sama teman-teman yang lain, sama almarhum Babe juga gitu. Itu sih yang paling aku berasa. Jadi di dalam dan di luar set itu kedekatannya luar biasa gitu karena Babe itu salah satu lawan main yang sangat apa ya istilahnya Babe itu tuh mendukung lawan mainnya untuk tampil sebaik mungkin gitu. Jadi tidak yang mau berdiri sendiri tapi beliau mendukung lawan mainnya gitu. Kalau dari produser atau sutradara ada yang ingin disampaikan kenangan bersama almarhum dalam film ini? Bang Jay? Kenanya kita dingin-dingin bareng sampai 14 derajat pernah itu. Jadi kita di lokasi pakai selimut hotel bareng-bareng. Itu kenangannya. Kedinginan bareng-bareng ya Pak. Satu selimut nggak Pak? Iya. Nah ya kenangan sama almarhum Babe ya dia orangnya sangat humble, komedian, sharing. Ya suka ngasih masukan komedi terutama. Orangnya asik, sangat asik gitu. Dia itu kenangannya pernah kedinginan bareng. Mungkin dia kedinginan karena tebel. Iya, ada lagi pertanyaan dari teman-teman media? Atau cukup? Sekian? Kalau cukup kita akan foto bersama terlebih dahulu. Atau di depan? Ya, kita akan foto booth di depan di backdrop yang sudah disediakan. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan media, terima kasih untuk para talent, terima kasih sutradara dan produser. Semoga Setannya Cuan yang tayang 5 Maret 2002